Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 UAS Teori Politik. Di sini saya sebagai host yang memandu acara diskusi ini. Saya sendiri Muhammad Renaf Setiatna atau biasa dipanggil Afif, dan ada teman-teman saya juga kelompok 1, yaitu ada Intan Atafa, ada Muhammad Muzakir Ramadan, ada Muhammad Dandi, dan juga Muhammad Aprianto. Kita di sini nggak cuman kelompok kita aja, tapi kita kedatangan narasumber, yaitu Bapak Om atau gimana nih? Abang ya, Abang aja kali ya. Jangan Om aja, Om. Om ada Om Ferry Juliantono sebagai Wakil Ketua Umum Gerindra, gitu. Atau enaknya tadi dipanggilnya Apa? pemimpin besar revolusi. Nah, Om, kali ini kita bakal ngebahas demokrasi dan kaitannya terhadap partai politik dan kaitannya terhadap demokrasi gitu, Om. Nah, mungkin dari Om sendiri definisi demokrasi itu kayak gimana sih, Om? Ya, pertama demokrasi itu kan kalau dalam pengertian teorinya itu adalah pemerintahan kekuasaan rakyat gitu. Oke. Jadi kekuasaan rakyat itu, kedaulatan rakyat itu termanifestasikan di dalam sebuah kekuasaan baik di eksekutif, yudikatif maupun di di legislatif. Oke. Nah, ide yang dulu bikin demokrasi di Yunani itu demos dan kratos itu kan memang adalah seperti itu. Cuma bentuk dalam perkembangannya berbeda-beda. Ternyata di dunia ini ada negara-negara yang kemudian mengadopsi demokrasi itu versinya seperti ini, demokrasinya seperti ini, seperti ini. Gitu. Nah, Indonesia ini demokrasinya dari tahun ke tahun tuh memang ada mengalami perubahan. Kita di Indonesia pernah mengalami demokrasi parlementer, kemudian ada demokrasi terpimpin, sampai kemudian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila. Sebenarnya demokrasi Pancasila, konstitusi kita tuh demokrasi Pancasila. Tetapi dinamika yang terjadi di internal Indonesia itu mempengaruhi bentuk-bentuk demokrasinya. Zaman waktu Pak Soekarno itu demokrasinya pernah jadi demokrasi parlemen, pernah kemudian jadi demokrasi terpimpin. Kemudian waktu zaman Pak Harto itu demokrasinya sebenarnya itu bukan demokrasi, sebenarnya itu sih sebuah pemerintahan otoritarian yang didukung oleh kekuatan militer. Nah, demokrasinya itu ada partai politik, dulu Golkar, PDI dan P3, hanya ada 3 partai. Tapi sebenarnya partai yang menguasai mayoritas parlemen itu cuma Golkar. Nah, reformasi tahun 98 itu merubah pemerintahan yang otoritarian berbasis militer itu menjadi pemerintahan yang demokratis. Tetapi ternyata dalam kurun waktu kurang dari selama 20 tahun setelah reformasi, 2 dekade ini, demokrasi yang terjadi hanya di politiknya aja. Jadi ada perubahan, ada lembaga-lembaga baru, ada Dewan Perwakilan Daerah, ada lembaga-lembaga Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Komisi Yudisial dan lain sebagainya. Tetapi secara ekonomi demokrasinya itu belum memberikan kesempatan atau akses bagi masyarakat untuk bisa memiliki kesempatan yang sama dengan lapisan masyarakat yang lain. Jadi kalau menurut pendapat saya, demokrasi di Indonesia ini memang harus diperjuangkan kembali supaya demokrasi itu juga bisa menjamin bahwa kesejahteraan masyarakat itu bisa lebih baik. Nah, demokrasi di Indonesia, apalagi di dalam kurun periode pemerintahan Pak Jokowi ini, itu malah menjadi lebih buruk lagi. Karena apa? Karena demokrasinya itu meskipun ada
lebih dari 3 partai, ada 10 partai peserta pemilu, parlemennya juga dibentuk oleh multi partai, tetapi sekarang mainstream mainstreamnya itu lebih banyak dikendalikan oleh kekuasaan yang kita sebut sekarang sebagai oligarki. Jadi kekuatan pemilik modal yang tadinya mereka cuma punya uang, tapi sekarang mereka punya pengaruh politik karena mereka bisa beli partai-partai, mereka bisa beli institusi-institusi yang ada di negara, bahkan mereka juga bisa quote and quote membeli aparatur keamanan. Nah, karena kekuatan oligarki ini mempengaruhi dan mereka sangat mewarnai kehidupan demokrasi kita, jadi demokrasi kita pun juga menjadi hanya label aja gitu, tetapi sebenarnya secara substantif demokrasi kita ternyata hanya diperuntukkan bagi kepentingan mereka. Contoh, misalkan kebijakan-kebijakan yang keluar di DPR, di legislatif gitu. Contoh kasus soal Omnibus Law, itu betul-betul diusulkan oleh pemerintah untuk kepentingan investasi asing, dalam hal ini Tiongkok. Kemudian parlemen, meskipun partainya banyak, semuanya setuju. Proses legislasinya langsung diketok, gitu. Dan meskipun sudah ditolak oleh masyarakat, termasuk oleh mahasiswa, tetapi nekat. Nah itu memperlihatkan bagaimana pemerintah itu jadi bonekanya oligarki, dan kemudian parlemen juga jadi bonekanya oligarki juga, jadi tukang stempel aja. Nah, untungnya kemarin Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Omnibus Law-nya adalah merupakan kebijakan yang inkonstitusional. Itu artinya itu sangat besar. Jadi artinya yang melakukan tindakan inkonstitusional itu kan tidak sesuai dengan konstitusi. Jadi sebenarnya pemerintah yang melakukan makar gitu. Nah, menurut saya ini menjadi pelajaran penting buat demokrasi di Indonesia. Betapa tidak bisa kemudian demokrasi itu hanya dikuasai oleh, apalagi untuk kepentingan kelompok yang punya uang saja dan mereka punya pengaruh politik. Demokrasi juga harus memberikan ruang untuk bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Nah, disitulah buntut atau mampetnya demokrasi kita. Oleh karena itu memang demokrasi itu merupakan satu bentuk yang harus terus diperjuangkan. Gitu. Jadi demokrasi ini menurut pendapat saya dia bukan harga mati, dia terus harus direvisi, diperbaiki. Gitu. Apalagi tadi demokrasi politiknya itu harus juga dibarengi dengan demokrasi ekonomi. Sekarang kita lihat, misalkan orang menyalurkan aspirasi politiknya, rakyat menyampaikan aspirasi politiknya hanya misalkan 5 tahun sekali kepada anggota-anggota dewan, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota, atau rakyat menyalurkan aspirasinya untuk memilih calon presiden, wakil presiden, atau gubernur, bupati, atau wali kota. Tetapi saluran penyampaian aspirasi itu ternyata hanya jadi pelengkap saja dari sebuah proses mekanisme demokrasi. Itu yang saya bilang demokrasinya ya kalau cuma diartikan sebagai sebuah instrumen atau kayak gitu aja ya, ya memang akhirnya melahirkan sesuatu yang ya kurang maksimal. Apalagi kemudian kalau misalkan dalam undang-undang pemilu dan sistem pemilu sekarang parliamentary threshold itu diberi ambang batas 4%. Itu juga 4%, itu kan ekuivalen dengan jumlah kursi gitu. Itu menyulitkan sebenarnya buat, meskipun itu bagus niatnya, tetapi itu juga standarnya relatif termasuk terlalu tinggi. Yang kedua, sistem pemilihan yang terbuka. Artinya siapapun dengan suara yang terbanyak dia bisa memenangkan pemilihan. Yang saya maksud ini pemilihan legislatif di pusat maupun sampai tingkat kabupaten kota.
Tapi konsekuensinya dari pemilihan yang terbuka itu, karena memang kultur politik di Indonesia syarat diwarnai dengan money politik, akhirnya yang menang itu adalah mereka yang punya uang. Oke, iya. Kemudian presidensial threshold untuk pemilihan presiden dan wakil presiden 20%. Nah, presidensial threshold 20% itu hanya akan melahirkan paling banyak 3 pasang. Sehingga rakyat hanya disodori calon-calon presiden yang terbatas gitu. Dan artinya akhirnya semua orang akan sangat tergantung dengan partai politik. Karena 20% presidensial threshold itu kan berat bagi artinya 20% itu jadi malah membuat partai politik ini terlalu sangat dibutuhkan oleh siapapun sebagai calon presiden, meskipun undang-undangnya memang mempersyaratkan siapapun yang mau maju presiden itu di undang-undang harus melalui partai politik atau gabungan partai politik. Tapi dengan presidensial threshold 20% itu tingkat ketergantungan calon-calon ini kepada partainya menjadi terlalu besar. Nah, kenapa terlalu besar? Karena terjadi proses transaksional yang membuat si calon-calon itu terpaksa harus mengkompensasi kebutuhan dia harus 20% itu kan artinya harus, kalau misalkan ada partai politik kan itu harus partai politik atau gabungan partai politik. Nah, itu 20% itu dia harus melobi partai-partai itu untuk bisa mencukupi 20% persyaratannya itu. Nah, itu pakai duit gitu akhirnya. Dan pakai duit itu artinya apa? Artinya si calon-calon ini juga cari uang. Kalau misalkan calon presidennya bukan orang kaya, ya dia kan pasti minjem uang. Yang punya uang ya oligarki yang tadi itu. Oleh karena itu akhirnya presiden yang terpilih melalui presidensial threshold 20% itu menurut pendapat saya hanya akan melahirkan seorang kepala negara yang menjadi boneka dari si oligarki tadi. Akhirnya ya kayak contoh Pak Jokowi ini sekarang waktu nyalon presiden kan ngomongnya bagus semua tuh tentang belusukan, tentang apa, kita nggak pernah dengar yang namanya Pak Jokowi dalam kampanye pemilihan presiden. Kalau mungkin teman-teman memperhatikan ya, kan ada nawacita, ya. Nawacita. Di dalam nawacita nggak ada satupun yang menceritakan tentang rencana proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, reklamasi pantai utara, pembangunan ibu kota baru, pernah nggak didengar? Nah, jadi artinya sebenarnya yang nawacitanya ditaruh di laci, yang dikerjain di pemerintahannya Pak Jokowi ini adalah program-program yang memang diorder oleh oligarki. Nah, oligarki ini yang punya uang ini juga kemudian mengakomodir atau menjadi penjilat-penjilat dari investasi asing, dalam hal ini menurut saya ke Tiongkok. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya rakyat sekarang kok gini gitu. Nah, makanya koreksinya adalah kemudian sekarang mulai banyak orang yang mengkritisi kembali soal kekuasaan ini di dalam negara yang meskipun demokratis tapi ala-ala gitu. Demokrasinya itu sebenarnya demokrasi yang hanya menguntungkan oligarki tadi. Nah, karena kekuasaan pemerintahan sekarang ini merasa bahwa semua partai itu mendukung mereka, diakomodir di kabinet, kemudian instrumen kelembagaan yang lainnya, yudikatif dan legislatifnya dikuasai, aparaturnya juga mereka kuasai, karena memang di belakangnya kekuasaan ini juga ada orang yang kita sebut oligarki, orang yang punya modal dan punya pengaruh politik ini. Akhirnya kekuasaan ini menjadi merasa terlalu berkuasa, eksekutifnya ini terlalu kuasa. Nah, menyebabkan yang kalau di
dalam teorinya Lord Acton bahwa power tend to corrupt tuh. Itu kan memang kayak gini. Kalau kekuasaan itu menjadi terlalu kuasa, memang akan melahirkan kecenderungan untuk koruptif. Nah, contoh-contohnya perilaku koruptif itu pada saat sekarang adalah misalkan PCR. PCR itu tiba-tiba bukannya menyerahkan kepada BUMN yang memang relevan dengan bidang kesehatan, misalkan kimia farma, bio farma, Indo farma, malah ya menteri-menterinya bikin perusahaan. Terus kemudian nyatut harganya dan diberlakukan kepada rakyat kita. Padahal sementara harga biaya produksinya cuma 100.000 atau harga wajarnya cuma 200.000. Tapi rakyat dikenakan biaya untuk PCR ada setahun yang lalu 2 juta, 1,5 juta, 1 juta, segala macam gitu. Nah, artinya kan ini memang satu contoh bagaimana sebuah kekuasaan yang koruptif itu rela mengambil keuntungan di tengah rakyat yang sedang menderita. Contoh yang lain misalkan perpanjangan undang-undang minerba. Contoh yang lain tadi omnibus law gitu. Nah, itu akhirnya memberikan reaksi kepada masyarakat, kepada rakyat untuk melakukan koreksi. Nah, kita mungkin hari-hari ini kita sedang mengamati proses koreksi tersebut. Makin banyak orang yang kritis, buruh mulai bergerak, kemudian unsur-unsur masyarakat yang lainnya, mahasiswa aja yang agak lemot nih, gitu. Tapi sekarang sudah mulai reaksi balik dari masyarakat yang menganggap bahwa kok makin semena-mena ya, kok makin nyolongnya makin terang-terangan ya, gitu. Terus kayak gitulah. Baik, tadi kan dari Om Ferry ini udah jelasin tentang definisi demokrasi dan juga keadaan demokrasi di Indonesia saat ini gitu. Sekarang mungkin kami dari kelompok 1, saya sebagai tim host ingin menanyakan kepada tim penanggap nih, 3 orang di depan saya ini untuk memberi tanggapan mereka terhadap demokrasi di Indonesia saat ini. Apakah sepakat dengan Om Ferry atau mungkin ingin menambahkan gitu, boleh? Mungkin mau nanya lagi yang udah tadi disebutin sama Om Ferry tentang presidensial threshold 20% sampai 25% itu ya Om. Jadi menurut Om Ferry ini ambang batas ini membatasi ruang gerak partai politik nggak Om dalam berdemokrasi? Justru karena kan dasarnya kan multi partai ini Om. Justru bukan membatasi ruang gerak partai politik, ya hanya menguntungkan sebagian kecil dari partai politik. Jadi partai-partai politik yang kemudian perolehan kursinya besar itu memiliki keuntungan untuk bisa memenuhi presidensial threshold ini. Tetapi bagi partai-partai yang kurang memenuhi kursi atau suara, mereka menjadi sangat tergantung dengan partai yang besar gitu. Nah, tapi kan sebenarnya merupakan haknya setiap partai tanpa memandang itu apa partai besar, sedang atau kecil. Semua partai menurut undang-undang yang tadi di Undang-Undang Dasar 1945 bahwa siapapun boleh mencalonkan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, tapi harus melalui partai atau gabungan partai. Nah, menurut pendapat saya, presidensial threshold itu sebaiknya 0%. 0% apa tahu diganti nggak ada Om presidensial threshold? Enggak, tetap ada presidensial threshold karena itu merupakan ambang batas, tapi sebaiknya 0%. 20% tuh dulu tuh cuma karena mau menjegal kandidat tertentu aja. Kan itu 20% dihitung dari hasil perolehan pemilu yang sebelumnya. Kan nggak boleh dong itu digunakan sebagai tiket untuk itu. Jadi kamu mau nonton film yang sekarang pakai karcis yang sebelumnya yang udah dipakai nggak bisa kan. Jadi menurut saya sebaiknya presidensial threshold 40%. Masyarakat sipil, civil society segala macam
sudah beberapa kali mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, hari-hari ini saya mendengar bahwa ada rencana ini agak didukung oleh banyak khalayak gitu, banyak lapisan. Mereka akan memperjuangkan melalui usulan dari MPR supaya sidang MPR itu menetapkan tentang presidensial threshold ini 0%. Jadi DPD punya kursi, punya suara 136 kursi. Terus karena untuk mengusulkan secara resmi itu butuh tambahan dari 136, 102 suara. Saya mendengar PKS dan Demokrat juga mengusulkan. Nah, mudah-mudahan itu diterima sebagai bahan untuk dirapatkan dalam rapat di MPR, di MPR, sidang umum MPR. Nah, nanti dalam proses pengambilan keputusannya untuk memenuhi quorum itu diperlukan 2/3. Jadi tambahannya 200, kan jumlah anggota MPR itu 700. Jadi tadi 136 plus 102, jadi totalnya berapa itu? 250-an. Nah, 2/3 dari 700 itu kan perlu tambahan 200. Nah, diharapkan partai-partai yang kayak P3, PKB, Nasdem, yang relatif disebut partai yang di tengah ini, nanti juga akan mendukung. Nah, di luar itu, di gedung DPR, itu rakyat ngepung DPR. Dan akhirnya diputuskan di dalam sidang umum MPR, presidensial threshold 0%. Nah, 0% ini nanti kemudian memberikan kesempatan lebih luas bagi siapapun yang merasa punya kemampuan dan dirasakan oleh masyarakat mereka adalah calon-calon kepala negara yang juga baik gitu. Kalau sekarang kan hasil surveinya hanya orang-orang itu aja gitu loh. Jadi dari gubernur, dari ini pada prestasinya nggak ada dari menteri, naik BUMN-nya bangkrut semua. Ya, cuma itu aja. Padahal banyak banget orang Indonesia yang sebenarnya bisa atau lebih hebat dari mereka semua. Tapi karena pilihannya terbatas dan lembaga survei satu lagi karena emang stoknya terbatas, jadi yang disurvei ya mereka ini. Padahal yang satu main sepeda doang, surveinya tinggi, yang satu naruh mukanya di ATM, kayak gitu-gitu aja, tapi nggak ada prestasinya. Daerahnya Jawa Tengah miskin, di BUMN kita bangkrut, coba terus kita rakyat disuruh milih yang kayak gitu. Padahal di luar mereka banyak orang yang sebenarnya punya kemampuan lebih, tapi karena sistem dan mekanismenya dibatasi, akhirnya nggak punya pilihan. Rakyat akhirnya yang dirugikan rakyat. Okay. Tapi kalau misalnya 0% kan berarti semua berhak ya melalui Berhak, partai. tapi kan tadi berhak itu kan nggak mungkin orang yang surveinya kecil terus nekat gitu kan, nggak mungkin. Rakyat juga nggak mungkin milih yang Tapi kalau misalkan 0% nih nanti berdampak kepada orientasi pemilih nggak sih Om? Jadi pemilih itu bingung. Pemilih nggak bingung lah, pemilih kebanyakan lebih calon banyak enggak. Artinya dulu tahun sebelum ini, misalkan tahun 2009, 2004 kan 5 pasang. Dan menurut saya sebaiknya Pilpres itu lebih dari 2 pasang. Okay. Kalau cuma 2 pasang seperti pengalaman 2014 dan 2019 kemarin, itu melahirkan pembelahan yang luar biasa. Iya, mobilisasi masyarakat. Jadinya saudara jadi berantem, teman jadi berantem, suami istri lagi berantem, ya macam. Gara-gara akhirnya kita suruh milih A. Kalau nggak A berarti lo anti. Gitu-gitu loh. Jadi akhirnya pembelahannya nggak jelas gitu loh. Jadi terlalu kontradiktif gitu, terlalu melahirkan fanatisme yang berlebihan. Nah, ini balik lagi nih kita ngomongin soal masih demokrasi nih. Mungkin ada tim penanggap nih selain Dandi. Mungkin dari saya Om ya. Kan Om tadi bilang ya, pemerintah zaman sekarang itu kan semena-mena karena partai politik ini mendukung pemerintahan zaman sekarang. Kan pada dasarnya demokrasi ini pemerintahan seharusnya seimbang dengan namanya oposisi. Nah, pada kenyataannya pada saat ini kayak oposisi tuh lemah banget.
Itu menurut Om gimana ya? Iya, makanya sebenarnya pengalaman yang menarik ini adalah Partai Gerindra. Waktu Gerindra di luar pemerintahan, proses check and balances-nya itu berjalan baik gitu. Oposisinya bagus. Tapi ketika 2019 kemarin Partai Gerindra menjadi mendukung pemerintah, memang membuat periode 2019 dan hari-hari ini kita melihat bahwa kekuatan oposisi itu di parlemen ya, itu menjadi kurang begitu efektif untuk melakukan kontrol atau mengimbangi kekuasaan tadi gitu. Bahkan oleh karena itu secara tidak langsung Partai Gerindra justru memperkuat proses kekuasaan yang mendukung sebenarnya oligarki tadi gitu. Nah, tetapi oposisi itu kan bukan hanya di parlemen. Oposisi itu kan juga membutuhkan peran serta masyarakat. Dan oleh karena itu sebenarnya peran serta masyarakat inilah yang harusnya didorong untuk melakukan kontrol, melakukan kritik gitu. Apabila sebuah pemerintahan itu melakukan kesalahan atau melenceng dari itu. Disinilah tugasnya gerakan mahasiswa bersama unsur-unsur elemen masyarakat yang lainnya. Ketika sekarang alat kontrol ini menjadi kurang efektif, disinilah sebenarnya diperlukan tugasnya gerakan mahasiswa sebagai sebuah gerakan moral yang ikut melakukan kontrol. Kalau pemerintahannya salah ya dikritik, tapi kalau pemerintahannya mau mendengarkan dia dia memperbaiki. Tapi kalau sudah dikritik, di demo masih juga tambeng atau masih keras kepala, menurut saya secara konstitusional gerakan oposisi atau parlemen jalanan itu bisa melakukan tindakan-tindakan yang masih dalam koridor konstitusi untuk melakukan sebuah koreksi secara bisa. Presiden yang salah bisa dijatuhkan. Impeachment itu menjatuhkan presiden itu diatur oleh undang-undang. Jadi nggak boleh merasa bahwa terus kalau presiden salah nggak boleh dijatuhin. Boleh, di semua negara demokrasi impeachment itu diatur di dalam undang-undang. Masa kalau presidennya salah, masa kalau presidennya melakukan tindak pidana korupsi atau melakukan kesalahan konstitusional itu terus kemudian rakyat tidak dimungkinkan untuk melakukan pergantian kekuasaan, kan itu diatur di dalam undang-undang. Nah, itu nggak boleh ada pikiran bahwa menjatuhkan presiden itu ini nggak boleh. Itu demokrasi ngatur tentang itu. Tapi kan masyarakat juga takut karena ada UU ITE ini, itu gimana? Undang-undang ITE takut. Undang-undang ITE ini kan sama kayak ternyata waktu kemarin gerakan mahasiswa bersama buruh dan lain sebagainya bilang bahwa undang-undang Omnibus Law atau undang-undang Cipta Kerja ini salah. Terus pemerintah kemudian membungkam gerakan itu dengan ada yang gara-gara undang-undang ITE, ada beberapa yang ditahan, ada yang segala macam gitu. Ternyata kan Mahkamah Konstitusi membenarkan mahasiswa, membenarkan buruh. Nah, ya menurut saya kalau semua perjuangan itu butuh keberanian, butuh pengorbanan, selalu pihak penguasa dengan alasan apapun, ya kalau sekarang pakai undang-undang ITE, kalau zaman Om dulu pakai undang-undang subversif, undang-undang apa segala macam, itu lebih menakutkan lagi. Kalau sekarang undang-undang ITE mah cuma ini, nggak usah takut, tapi maksud saya doang itu. Ancaman doang. Ya semua makanya nakut-nakutin gitu. Kan kalau kita ngeritik, misalnya kalau teman-teman ngeritik mahasiswa, ngeritik dosen, kan nggak punya konsekuensi atau paling nilainya dikurangi. Tapi karena kita mengkritik kekuasaan dan kekuasaan itu punya senjata, punya kebijakan segala macam, memang akhirnya ada resikonya itu. Tetapi ya menurut saya kalau kebenaran itu harus ditegakkan, memang ya nggak apa-apa. Memang dari dulu, dari zaman Nabi Adam juga sampai sekarang perjuangan menegakkan kebenaran juga memang perlu pengorbanan gitu loh. Jadi ya harusnya
itu tidak boleh kemudian membuat kita menjadi tidak berani untuk menyampaikan kebenaran gitu. Tapi Om, kalau dari tadi kan ngomongin soal peran dari mahasiswa yang harus berinisiatif untuk melakukan gerakan moral apa segala macam. Nah, tapi kalau misalkan peran dari partai politik yang seharusnya dilakukan tuh untuk menjaga demokrasi itu Udah hancur partai politik. Om Ferry, saya sekarang dalam proses dalam kasus hari-hari ini, saya sekarang mengambil sebuah keputusan untuk ya bukan melawan partai, tapi saya ingin bahwa situasi sekarang ini butuh satu sikap gitu yang belum tentu sejalan dengan partai politik atau dengan partai gitu. Nah, ini juga pengorbanan juga gitu. Ada resiko yang ditempuh, ada resiko yang akan diterima, bisa jadi Om akan dipecat gitu dari partai Gerindra yang kebetulan sekarang dukung pemerintah. Manakala partai Gerindra memandang apa yang dilakukan Om Ferry ini dalam kasus pengungkapan soal PCR dan soal Omnibus Law dan sebagainya dianggap salah. Tapi pendirian saya mudah-mudahan benar dan mudah-mudahan sejarah membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Nah, saya mengharapkan ya sikap seperti ini sekarang dibutuhin oleh rakyat kita, karena sekarang kalau nggak ada yang berani menyampaikan ke pemerintah yang jumawa seperti ini, nanti apa yang mereka lakukan dianggap benar. Padahal sebenarnya kita yang takut atau nggak berani mengkoreksi. Nah, demokrasi itu sangat memungkinkan memberi ruang buat kita mengkoreksi itu. Baik. Ini sebagai penutup dari segmen 1 ini nih. Sebelum nanti kita bakal lanjut ke segmen 2 Ada ya. berapa segmen ini? Banyak banget. Ini kan segmen 2 Siap. Jadi nanti yang seru-serunya ini segmen 2-nya nih. Nanti kita saling berargumen, saling lempar-lemparan argumen. Oke. Sebagai penutup di segmen 1 ini, pengen nanya terakhir sebagai dasar pembicaraan kita malam ini adalah kan tadi disebutin soal peran partai politik terhadap menjaga demokrasi. Sekarang Om boleh nggak kasih tahu sedikit tentang kaitannya secara dasarnya aja Om ya? Kaitannya partai politik, kaitannya demokrasi dalam antara partai politik gitu. Gimana tuh? Kaitan antara partai politik untuk menjaga demokrasi di Indonesia seperti itu. Ya, menurut saya ya bisa jadi partai politik itu membuat demokrasinya tetap ada tapi seolah-olah demokrasi. Tapi yang terjadi pada prakteknya sebenarnya mereka lagi ngerampas hak-haknya rakyat tadi. Gitu. Nah, itu yang menurut saya ketika partai politik yang diharapkan bisa menjadi atau menjaga demokrasi itu tidak lagi berfungsi efektif, ketika media tidak lagi menjadi pilarnya demokrasi untuk melakukan kontrol, disitulah tugas sejarahnya jalanan mahasiswa, buruh, Pergerakan moral. ya memang iya, nggak ada lagi. Kecuali kalau memang kalian atau kita membiarkan memang negara ini jatuh di tangan demokrasi yang seolah-olah tadi dan kemudian hanya menguntungkan oligarki yang akan mengeruk sumber daya yang dimiliki oleh negara kita. Baik, kita bakal selesaiin dulu segmen ini, nanti lanjut ke segmen berikutnya. Bakal seru-seruan, kita bakal bahas-bahas argumen dari tim penanggap terhadap narasumber dan juga sebaliknya. Oke, balik lagi sekarang di segmen selanjutnya, di mana keseruan mulai ada nih ya kan. Jadi sistemnya bakal dari tim penanggap akan mengeluarkan argumen kepada narasumber Om Ferry, nanti akan ditanggapi oleh Om Ferry dan akhirnya kita akan menyimpulkan semuanya secara keseluruhan. Boleh dari tim penanggap dulu, dari Apri, boleh keluarkan argumennya untuk narasumber. Tadi itu saya tuh tertarik sama ini Om, yang soal presidensial threshold, yang soal 20 sampai 25% kan. Di mana si calon anggota ini membutuhkan suara itu nih untuk bisa menyalonkan diri sebagai masuk ke dalam kelembagaan. Nah, tadi Om bilang soal untuk masuk ke situ tuh salah satunya menyebabkan money politik nih, ya kan?
apakah itu salah satu bentuk kegagalan partai dalam melakukan rekrutmen politik, Om? Ya, Kalau menurut Om gimana, Om? rekrutmen politik itu kan ada rekrutmen politik untuk anggota biasa, ada rekrutmen politik untuk calon legislatif, ada rekrutmen politik untuk calon-calon kepala daerah, dan yang terakhir rekrutmen politik dalam konteks untuk pemilihan presiden. Nah, presidensial threshold itu kan rekrutmen politik untuk calon presiden, supaya partai bisa mengusung calon presidennya di dalam pemilihan presiden. Nah, 20% itu kan misalkan sekarang Gerindra 12%, kan Gerindra nggak bisa nyalonkan sendiri, dia harus nyari 6 lagi minimal supaya bisa memenuhi 20%. Jadi dituntut untuk berkoalisi gitu, Om. Nah, harus berkoalisi dalam pengertian itu. Nah, itu jadi ada semacam membutuhkan kompensasi. Kompensasi itu kan karena pemilihan presiden kan dibutuhkan biaya kampanye. Kampanye untuk mulai dari mulai kampanye di TV, kampanye di lapangannya, kemudian juga butuh untuk biaya penggalangan dukungannya segala macam. Kira-kira kalau di total nilainya sekian. Nah, itu minimal si calon presiden juga diminta oleh partai politik, kamu juga kontribusi dong untuk biaya kampanye ini. Kan nggak mungkin beban biaya kampanye ini dibebankan sepenuhnya ke partai. Terus lo calon presiden modalnya apaan gitu. Kan kira-kira gitu. Nah, hal-hal seperti semacam ini membuat akhirnya bukan money politik sebenarnya, ini cost politik gitu. Beda ya gitu. Kalau money politik itu kan nyogok rakyat apa gitu ya. Kalau ini cost politik yang harus ditanggung oleh si calon itu gitu. Nah, itu menjadi membutuhkan biaya. Nah, khawatirnya kan kalau calon presidennya ini punya duitnya pas-pasan, dia harus nyari. Nah, nyari kan pasti nyari ke orang yang punya uang. Nah, orang yang punya uang itu ya baliknya khawatirnya ke oligarki lagi. Si oligarki nanti ya udah gue pinjemin ya, tapi nanti pas lo jadi presiden, nanti gue punya kepentingan, ada proyek ini atau ada gue urusan ini lo bantuin gitu. Berarti nyarinya nggak mungkin ke pinjol lah ya. Iya. komedi dikit. Atau iya kayak gitu. Oke, berarti Atau nyewa babi ngepet. Jadi karena itu memang akhirnya terpaksa membuat sistem yang seperti ini, membuat ketergantungan kita terhadap oligarki makin besar. Oleh karena itu memang tingkat ketergantungan ini harus diperkecil. Makanya presidensial threshold-nya banyak yang menyarankan supaya dinolkan. Jadi pengen nanya sih, Om, untuk kos politik ini nih, menurut Om sendiri itu politik kotor atau politik bersih, Om? Kos politik sih semua biaya kampanye kan ada kosnya. Menurut Om sih oke itu. Tapi yang nggak oke itu ketika terus kemudian biaya politik itu diminta kepada si calon itu di depan. Nah, presidensial threshold memungkinkan menjadikan partai berhak untuk nanya itu. Karena semua orang tergantung sama partainya kan gitu. Tapi kalau 0% kan, misalkan saya, Om Ferry mau maju, tapi presidensial threshold-nya 0%. Om Ferry kan tinggal ngomong sama partai yang sudah terdaftar resmi menjadi peserta pemilu, ya udah, gue mau maju, lo setuju nggak? Modal pas-pasan pun bisa. Nah, tinggal selanjutnya adalah bagaimana mencari bersama-sama dengan partai tersebut untuk biaya politiknya. Tapi kalau 20%, Om Ferry nih harus nyari partai atau tadi nyari koalisi partai, kan nggak cuma satu partai. Udah dapat satu partai, tambah untuk nutup kekurangan jumlah parlemen presidensial threshold-nya itu jadi
Jadi makin itu lagi. Misalkan udah dua partai, misalkan Gerindra 12%, nyari dapat P3 6%, 18%. Wah, kurang 2% lagi, nyari partai yang perolehan suaranya 2%. Tapi karena meskipun 2%, tapi kita butuh untuk itu, jadi jadi mahal gitu loh. Itu kan menurut saya jadi nggak sehat. Berarti 20% ini bisa dibilang menjadi lahan basah untuk para oligarki bermain dong? Iya, artinya memang akhirnya sistemnya menyebabkan ketergantungan partai politik atau calon itu menjadi lebih besar tergantung pada yang punya uang. Oke, mungkin dari tim penanggap yang lain, Bu Zaki. Mungkin kalau dari saya, kalau misalnya membahas tentang kaderisasi partai politik, kan kalau misalnya kita lihat tahun 2019 tuh banyak banget ya yang namanya peristiwa kayak artis jadi nyalek gitu Pak. Kan ini kan apakah ini membuktikan bahwa partai politik itu lemah dalam hal kaderisasi partai gitu untuk merekrut anggota baru gitu? Sebenarnya proses kaderisasi di partai politik sih tetap berjalan. Tetapi kan kaderisasi di partai politik itu tidak kemudian serta-merta bisa memenuhi semua calon, misalnya calon legislatif ya. Ada 500 daerah pemilihan. Misalkan yang dari rekrutmen kaderisasi partai politik itu bisa memenuhi 300 doang. Sisanya ada 200 daerah pemilihan kosong. Nah, partai politik juga dimungkinkan untuk mencari sumber daya manusia yang berasal dari luar partai. Salah satunya artis-artis. Kenapa artis-artis? Karena artis-artis dianggap memiliki tingkat popularitas yang tinggi. Tidak terlalu sulit lagi untuk mengenalkan kepada masyarakat di daerah pemilihannya. Tapi mungkin kalau misalnya pemilihan artis itu mungkin harus lebih selektif lagi Om, kalau menurut saya. Karena kayak misalnya kayak ada suatu artis yang sekarang mau seorang artis mau mengusungkan diri untuk menjadi presiden, itu kan kalau menurut saya kurang aja gitu. Kalau misalnya menurut saya artis tuh lebih kayak ke daerah-daerah dulu, nggak langsung jadi presiden. Kalau menurut saya sih gitu. Itu kan artis di Indonesia juga kadang-kadang kan bintang film enggak, bintang film layar lebar enggak, bintang film sinetron. Jadi kategori artis di kita ini juga sebenarnya tidak seperti pengertian artis di luar negeri juga. Jadi cuma memang ketersediaan stok artis yang ada di Indonesia juga cuma begitu. Akhirnya memang menyebabkan partai politik kadang-kadang ya pilihannya nggak banyak gitu. Jadi yang norak-norak pun juga kadang-kadang dipilih. Siapa tahu memang ternyata ada beberapa contoh kasus artis yang norak itu menang gitu. Nah, artis yang serius-serius nggak menang, tapi pilihan kepada artis itu sebenarnya yang tadi adalah dalam rangka untuk menutupi kebutuhan SDM untuk misalkan contoh calon legislatif yang tidak bisa lagi dipenuhi oleh kader yang berasal dari kaderisasi internal partai. Kan sebaiknya juga partai harus membuka diri juga dari ketersediaan SDM yang berasal dari masyarakat gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa gitu. Yang nggak boleh itu misalkan gini, kita melakukan rekrutmen terbuka untuk menjadi anggota DPR dari calon-calon yang kita anggap bagus, tapi terus kemudian di tengah jalan karena proses atau sistem politiknya misalkan pemilihan sistem yang terbuka di mana suara terbanyak yang menang, itu kemudian akhirnya orang yang punya uang itu bisa lebih punya kemampuan menang dibandingkan dengan yang tadi. Meskipun kita punya kader yang pinter tapi kalah dengan yang bego tapi punya uang yang banyak gitu loh. Tapi apakah seburuk itu maksudnya politik di Indonesia sehingga jadi kayak orang yang berkompeten tuh malah jadi terkucilkan gitu, malah jadi nggak nampak di permukaan gitu. Oleh karena itu sebenarnya
orang yang baik, orang yang berkompeten. Ini masalah orang yang baik dan orang berkompeten itu merasa bahwa politik itu menjadi bukan bagian dari dirinya. Oke. Oh, Mereka malah tidak merasa politik itu bukan menjadi bagian perjuangan dia. Padahal justru disinilah tantangannya. Semakin banyak orang baik, semakin banyak orang yang berkarakter masuk ke politik, masuk ke partai politik, menurut saya baik. Tapi dengan catatan sistem pemilunya, sistem politiknya juga menunjang Iya. kesempatan orang yang baik, orang yang berkarakter itu bisa mempengaruhi atau mewarnai partai politik dan mewarnai politik di Indonesia. Oke. Tapi kalau kayak sekarang, orang yang baik, orang yang berkarakter juga malas karena memang disuruh saingan sama Artis. artis yang goyang kan kacau, dia juga malu kan, maksud dia nggak Goyang dompet, mungkin goyang pintar berkarakter, duit pas-pasan, sama yang satu nggak jelas gitu tapi duitnya banyak, karena sistem pemilunya lebih memungkinkan itu, jadi akhirnya ya dia nggak udahlah mendingan saya jadi akademisi aja atau saya ngajar aja atau saya lebih baik untuk memilih jalan hidup yang lain gitu. Biasanya artis untuk undang buat kampanye ini malah ikut nyalek. tapi kan emang bukannya Tapi memang pemilu. demokrasi itu memang membuka kesempatan kepada semua orang. Nah, yang nggak boleh, yang harus diperhatiin. Makanya ini penguasa yang benar, dia harusnya membuat sistem politik dan sistem pemilunya itu melahirkan tadi partainya lebih bagus, kualitas anggota DPR-nya juga makin bagus gitu. Bukannya malah penguasa ini udah bikin sistem pemilunya yang bisa melahirkan yang gitu aja. Nah itu kemarin terbukti karena sistem pemilihannya terbuka, suara terbanyak yang menang dan melahirkan orang yang punya uang aja yang menang. Akhirnya sekarang di DPR memang kelihatan bagaimana tingkat produktivitas dan kinerja anggota DPR sekarang relatif kurang maksimal. Dilihat dari produk undang-undang yang dihasilkan, kemudian sidang-sidangnya, kemudian sikap dan kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh anggota-anggota dewannya relatif minim. Urusan proyek aja gitu yang dipikirin. Jadi akhirnya ya begitu, karena itu memang tidak bisa dipisahkan dari proses sistem pemilu dan sistem politiknya yang memang akhirnya melahirkan itu. Dan kebetulan penguasanya juga nggak jelas juga nih, memang pengennya gitu. Jadi ya akhirnya ya kita punya presidennya begitu, DPR-nya begitu. Nah disinilah diperlukan kembali tadi pejuang-pejuang. Mungkin aku masuk ke pertanyaan penutup sekalian ini, langsung ke segmen terakhir juga ya Om ya. Pertanyaan kesimpulan kalau dari aku sendiri, gimana sih Om caranya buat merubah sistem politik di Indonesia ini, terutama dan tentunya melalui partai politik agar bisa ke jalan yang seharusnya gitu, ke jalan yang benar gitu. Ya di sini diperlukan lagi kekuatan masyarakat. Jadi kalau memang kehidupan politik kita dipengaruhi oleh kekuatan oligarki, pemodal, orang yang punya uang banyak dan kemudian mereka arogan, satu-satunya kekuatan yang bisa melawan dan menghadapi kekuatan modal yang arogan itu adalah kekuatan massa. Kekuatan massa itulah nanti yang akan melawan itu. Dan oleh karena itu bersiap-siaplah Indonesia untuk waktu-waktu yang ke depan ini. Kekuatan massa ini akan membuktikan untuk melawan kekuatan kekuasaan yang didukung oleh yang punya uang tapi arogan gitu. Mungkin sebelum dilawan direpresif dulu tuh. Berarti bener ya Om kata Tan soal sebelum kita revolusi sebelum revolusi kita harus membangkitkan kesadaran masyarakat dulu. Ya tidak mungkin ada tindakan revolusioner tanpa ada pikiran yang revolusioner. Ya kan? Kalau kita pikirannya cuma ngurusin yang remeh-temeh,
ya tindakan kita juga akan menghasilkan tindakan yang lebih banyak. Oleh karena itu pesan saya kepada mahasiswa dan juga termasuk ke dosen-dosen, sivitas akademika semuanya, ya kita harus mulai juga memikirkan hal-hal yang besar supaya tindakan-tindakan kita juga melahirkan tindakan-tindakan yang besar. Gitu. Rakyat butuh kita semua. Keren. Tepuk tangan dulu dong. Buat penutup dari video podcast kita ini, dari Om Ferry sendiri sudah ditegaskan ya soal kebutuhan masyarakat dan juga mahasiswa terutama ya untuk membantu menempatkan demokrasi Indonesia ini di jalan yang benar lagi. Oke, untuk ini saya akan akhirin video podcast kita bersama Om Ferry, Wakil Ketua Umum Gerindra. Terima kasih udah dengerin sampai sini. Juga terima kasih juga Om Ferry udah Terima kasih Om. nyempetin waktu, terus udah Nyediain tempat. gitu. Iya. Mungkin- Setelah ini kita bisa lanjutkan dengan ini diskusi untuk demonstrasi mahasiswa. yang Om kamera. Itu di luar kamera ya, di luar Iya, kamera. Jadi kenapa yang lanjut nih? Jadi kita berhenti dulu. Terima kasih. Bye.